Ya, baru saja kita dengar sambutan dari Sohibul Bait yang mudah-mudahan segala harapan beliau terkait dengan adanya kegiatan ngalim yang bertempat di rumah beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut kepada acara berikutnya, langsung materi kajian yang akan diisi oleh Ustaz Dr. Andes Mahmunadun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sohibul Bait Pak Pri, Ketua DKM dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mensyukuri, menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang paling mulia ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah bimbing kita istiqamah dalam taat kepadanya. Dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan tentang kesungguhan dalam taat. Ada pertanyaan mungkin, apakah kita ini dalam taat kepada Allah ini sudah sungguh-sungguh atau belum? Lalu kalau sudah, apa indikasinya? Kalau saya kasih contoh, misalkan adanya anjuran untuk sholat berjamaah di masjid, lalu kita datangnya bisa jadi mungkin sebelum azan, atau bisa jadi datang ke masjid setelah azan selesai, atau bisa jadi datangnya setelah qomat, atau bisa jadi datangnya setelah imam mulai dan masbuk, atau sholatnya sudah selesai. Seberapa kita bisa mengukur kalau itu kita mau jadi ukuran ketaatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah tentu apa yang kita jalani dalam keseharian kita terhadap ibadah ini ada yang menghalangi, ya. Ada yang menghalangi atau ada yang menggoda kita dari suasana yang ada. Maka dikatakan di sini, An Yahya ibnu Mu'ad annahu qala an-nasu salasatu asnaf. Manusia itu ada 3 model. Rajulun yusbiruhu ma'adahu an ma'asyihi. Pertama adalah seseorang yang menyibukkan dalam kesehariannya adalah lebih mendahulukan urusan akhiratnya ketimbang dunia. Ini model yang pertama. Jadi model yang pertama ini adalah yusgiruhu ma'aduhu an ma'asyihi. Dia lebih banyak menyibukkan urusan akhiratnya ketimbang dunianya. Yang kedua, warajulun yusgiruhu ma'asyahu an ma'adihi. Yang kedua sebaliknya, dia lebih serius dalam bersungguh-sungguhnya urusan dunia ketimbang akhiratnya. Yang ketiga, warajulun mustaqilun bihima jami'an. Yang ketiga ini dua-duanya diambil, padahal waktu itu jelas terbagi. Bagaimana waktu itu terbagi untuk akhirat dan bagaimana waktu itu terbagi untuk dunia.
Jadi memang kita juga harus bisa memastikan bahwa kehidupan yang kita jalani ini memang tidak lepas dari dunia dan akhirat. Makanya kalau ada orang mengatakan saya ini cinta dunia dan cinta akhirat, nggak mungkin. Kalau orang cinta dunia dan cinta akhirat, kemungkinan lebih banyak cinta dunianya daripada akhirat. Tapi kalau kita cinta akhirat, insya Allah dunianya dan dapat. Ini memang menjadi renungan tersendiri, Pak. Ya, kita seringkali mungkin mendengar kalimat kalau akhirat kita kejar, dunia dapat. Tapi dalam prakteknya seolah-olah tidak mungkin. Kira-kira ya. Dalam prakteknya seolah-olah tidak mungkin kalau kita ngurusin akhirat dapat dunia. Kalau saya ngurusin dunia aja nggak dapat. Nah, ini masalahnya gitu. Kalau kita ngurus akhirat dapat dunia. Kemudian kalau ngurus dunia nggak akan dapat akhirat. Sehingga mungkin logika kita bilang nggak mungkin, Ustaz. Kalau saya ngejar dunia aja nggak dapat. Yang lebih hebat lagi, dunia semakin dikejar, untung gak selesai-selesai. Nah, ya. Nah, 3 model inilah kita akan mendapatkan model manusia. Apa akibat efek dari orang yang hanya menyibukkan akhirat saja dengan bukan tidak ngurusin dunia. Kalau kita di dunia ini pasti dunia itu kita urus karena adanya di dunia. Tapi pola kita menjalaninya itu adalah untuk persiapan akhirat. Maka yang pertama tadi, yang yusgiruhu ma'adahu an ma'asyihi, dia adalah minal faizin. Itu adalah orang-orang yang menang. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi kalau orang itu terus dalam aktivitasnya lebih mendahulukan akhirat, maka dia adalah min ashabil faizin. Al-Quran menyebutkan orang yang menjadi penduduk surga itu adalah orang yang menang. Nah, maka seberapa kita menjalani hidup ini dengan mendapatkan kenikmatan di surga, inilah yang terus kita nikmati. Pertanyaannya, Pak, kita ini di dunia selalu berbuat baik, selalu melakukan kebaikan, lalu sepertinya nggak ada perubahan, mobil udah lama nggak ganti-ganti. Karena biasanya bisa jadi orang menganggap sukses itu dari hasil materi. Ya. Maka kalau kita terus tadi menyatakan bahwa kita lebih sibuk dengan urusan akhirat daripada dunia, apa buktinya? Kalau kita ini mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari kesibukan kita melakukannya untuk akhirat. Makanya ada orang yang akhirnya melakukan kebaikan, rajin sholat jamaah, rajin tahajud, ya, rajin duha, utangnya tetap aja lunas-lunas. Ini salahnya di mana? Karena kalau dia berpikir sholat dengan taat kepada Allah, dengan melakukan apa yang menjadi ibadahnya tadi, lalu dunianya secara materi berubah. Nah, apa sebenarnya yang kita dapatkan? Nah, di sini
ketika kita menyibukkan hidup ini adalah untuk akhirat, apa balasannya di dunia? Masawabu fid dunya. Balasannya adalah al-halawatu fit ta'ah. Balasan dari apa yang kita sibukkan kaitannya dengan urusan akhirat itu, kita menikmati indahnya dalam ta'at. Enak gitu. Pol. Ya. Jadi urusannya tidak ada urusannya dengan materi. Walaupun mudah-mudahan, ya. Tapi sebenarnya kenikmatan kita bersungguh-sungguh kaitannya dengan menyibukkan akhirat itu adalah apa yang dapat kita rasakan balasannya, yaitu adalah al-halawah fit ta'ah. Halawah itu manis kalau diterjemahkan. Jadi halawah fit ta'ah itu adalah nikmat betul kita ini taat kepada Allah. Jadi jangan dipahami oleh kita adalah kesungguhan kita terhadap akhirat ini, dan dikatakan tadi kalau kita sibuk dengan akhirat dunia dapat, ternyata enggak dapat dunia, sebut saja begitu. Sebetulnya yang menjadi hakikat sebenarnya adalah tadi halawatu fit ta'ah. Manisnya taat kepada Allah, enaknya taat kepada Allah. Jadi kita tidak melihat dari sisi materi yang ada. Itu di dunia. Wa amma fil akhirah, sedangkan apa balasannya nanti ketika kita di dunia ini mempersiapkan akhirat? Wa fil akhirah sawabuhu al jannah. Sedangkan di akhirat nanti balasannya surga. Jadi jangan dipahami di dunia ini dengan ketaatan kita kepada Allah, ketekunan kita kepada Allah, lalu dunianya berubah. Mudah-mudahan bisa jadi. Tetapi andaikan itu tidak terjadi, justru yang menjadi fakta dari apa yang ketaatan kita adalah al-halawah fit ta'ah. Sedangkan fil akhirah balasannya adalah surga. Kita ini sebetulnya di dunia ini udah dapat surga ini. Ya, mana buktinya? Ya ini Taman surga. Ini taman surga ini, ya. Tahu-tahu jeruk datang, gitu. Ya kan gitu. Ya. Tahu-tahu jeruk datang. Nggak diundang itu. Ya. Nah, itu kalau kita gambaran bagaimana kita memahami surga adalah apa yang kita inginkan ada. Dan di tempat ini adalah sudah menjadi taman surga. Wa idza sallamahu bil ikhlas taqabbalallahu minhu. Ketika kita sudah tadi mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia, dan lalu bukti bahwa ketaatan kita tadi adalah ada kenikmatan dalam taat. Dan sudah tentu ketika itukah kita merasakan ikhlas dalam ibadah. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Setelah kita bersungguh-sungguh akhirat adalah menjadi bagian jalan hidup kita, lalu kita merasakan ini kenikmatan dalam taat. Setelah itu adalah wa alamatul qabul ay waqtiqahu li ta'ati hiya arfa minha. Setelah kita merasakan tadi nikmatnya dalam taat, kita nanti akan merasakan tanpa sadar ibadah kita semakin hari semakin meningkat. Makanya kalau subuh masih kesiangan, ya kan? Kalau subuh belum menjadikan bagian yang dinikmati, terus saja kita mohon kepada Allah.
Karena bagaimanapun ketaatan kepada Allah itu adalah prosesnya cukup panjang. Maka jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu kita tinggalkan. Ciri lain bahwa amal kita diterima itu adalah ketika amal itu datang lagi kepada kita, kita sudah mau melakukannya. Jadi kalau habis sholat duhur itu, sholat duhur, terus kita beraktivitas, begitu datang asar, alhamdulillah. Tapi kalau habis sholat duhur, beraktivitas, lalu datang asar, ya udah asar lagi. Ya. Jadi datangnya asar itu seolah-olah tidak menjadi bagian yang ditunggu. Kalau perlu asarnya hari ini libur kalau perlu. Ya. Jadi kerinduan kita untuk melakukan ibadah berikutnya itu juga min alamatil qabul. Tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keseharian kita ya dalam beraktivitas, amma ibadah apa muamalah, terus kita merindukan ingin melakukan yang lebih baik dan lebih baik. Jangan sampai yang sudah kita lakukan malah kita tinggalkan. Biasanya nanti begitu, ya. Ya maaf mungkin seperti taklim seperti ini. Tadinya datang terus gitu kan, terus sekali nggak hadir. Lama dia hadir. Terus sudah berkali-kali, insya Allah abis itu nggak hadir lagi. Banyak kemungkinannya, ya. Secara manusiawi rasanya, malu udah lama nggak hadir. Terus kata setan, iya lagian itu udah nggak hadir ngapain, malu nanti. Ditambahin lagi sama setan, bisikannya ada tuh. Malu ya, mending gak usah hadir, udah ketahuan. Makanya apa yang kita lakukan dalam ibadah, kalau kita sudah lakukan, jangan sampai kita meninggalkannya. Apalagi kaitannya dengan ibadah sholat, yang itu kan ibadah rutinitas. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, nggak ada istilah libur kan. Kalau sunnah mungkin masih ada kita meninggalkannya. Apalagi kalau sunnah pun kita istiqomah. Makanya yang pernah saya sampaikan, sebetulnya sholat kita sehari semalam itu paling tidak 40 rakaat. Nah kalau sudah istiqomah 40 rakaat, Masya Allah, kecil ya. Wajibnya 17, qobliyah ba'diyahnya 12, sholat malamnya 11. Itu 40. Itu indikasi saja bahwa apa yang kita lakukan itu jangan sampai nanti tertinggal. Jangan sampai nanti tertinggal. Itu nanti yang kita pahami dalam kaitannya dengan istiqomah. Ya. Kesungguhan itu tidak cukup, tetapi harus terus. Yang sudah kita lakukan itu kita lakukan dengan terus menerus. Maka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena ada kemungkinan apa yang sudah kita lakukan itu sepertinya kelihatannya kita jenuh, yang akhirnya muncul rasa bosan. Nah, ini harus kita jadikan sebagai satu sikap. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu kita tinggalkan. An Hatim Az-Zaid qala arba'atun la yu'rafu qadwa ila arba'ah. Ada 4 hal, kata Ibnu Hatim, ada 4 hal yang kita tidak tahu kalau 4 hal itu kecuali setelah ada 4 hal. Pertama adalah
Qadru syabab la ya'rifu qadruha ila syuyukh. Kita tahu enaknya muda ini setelah tua. Ya Allah, dulu lagi muda, Masya Allah. Ya, pokoknya rasanya lagi muda ini pokoknya kita nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau sekarang udah tua, ya terasa betul kira-kira gitu kan. Hebatnya muda, enaknya muda itu setelah kita merasa tua. Makanya kalau ada kata anak muda rajin ibadah nanti kalau udah tua, keliru. Justru nikmatnya sujud dan ruku itu posisinya ketika muda. Ya mestinya nih enaknya kan kita tua habis itu muda lagi gitu ya. Baru tua lagi dan baru bisa ngerasain tuh. Ya. Tadinya kita muda, setelah tua kita nyesal, ya Allah. Akhirnya Allah bikin muda lagi. Waktu muda. Walaupun bisa jadi juga itu belum terjadi. Ya, sama dengan ketika orang sakit. Ketika dia sakit, kata dia, saya nanti kalau udah sehat, insya Allah saya mau rajin ke masjid. Ketika ngomongnya lagi sakit. Begitu sehat, saking kencang larinya masjid kelewatan terus. Ya, nah maka bagaimana kita bisa merasakan sekarang ini? Ternyata muda itu lebih enak daripada tua. Kira-kira begitu. Nah, tapi masalahnya adalah apa yang kita bisa dapatkan dari sisa waktu yang tua ini. Kalau mau disebut tua, yang enak disebut apa? Kalau tua kan ada kurang enak nih, itu apa ya? Ya. Jadi apa yang bisa kita lebih lakukan, lebih semangat, walaupun memang secara umur sudah dianggap tidak muda, tapi semangat ibadahnya harus lebih. Wala ya'riful qadrul afiyah ila ahlul bala. Orang yang sedang kena musibah, orang yang sedang sakit, itu baru merasakan nikmatnya sehat. Orang yang kena musibah baru merasakan nikmatnya selamat. Nah, kita yang sehat ini, makanya saya pernah sampaikan dan sering saya sampaikan Bapak hadirin sekalian, ketika kita sekarang ini sehat, apalagi masih seger, anggaplah nggak ada tuanya, semua ini muda semua dan semangatnya. Amin. Ya. Dalam sholat berjamaah itu supaya dibiasakan. Karena besok tua dan loyo dan sakit akan datang kepada kita. Nah, ketika kita tua, loyo dan sakit, kita tidak bisa datang ke masjid berjamaah, pahala kita sama seperti tetap berjamaah. Amin. Karena apa tadi? Ketika sehatnya, ya, ketika gagahnya selalu hadir ke masjid. Karena nanti kalau seperti sekarang kita sedang sehat ini, kita tidak menggunakan waktu untuk sholat berjamaah, tetap sih insya Allah kita sholat. Cuma sudah tentu nilainya berbeda. Nah, yang pasti kalau sudah tua, tenaganya kurang, bisa jadi sakit, maka kita nggak sampai ke masjid. Tapi karena ketika kita sehat, ketika kita gagah, selalu berjamaah ke masjid, dan nanti ketika kita lemah, sakit, tidak bisa datang ke masjid, pahala kita tetap seperti kita sholat di masjid, walaupun kita sholatnya di rumah. Wala qadral hayat ilal maut. Ya, apalagi kaitannya dengan kematian. Ya. Karena memang banyak penyesalan ini terjadi adalah ketika kematian sudah datang. Tapi sudah tentu penyesalan itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Nah, maka seperti sekarang inilah, masih gagah, masih sehat, ya, apalagi masih banyak teman-teman yang ngajak, gitu kan ya. Rasanya
Jangan sampai suasana ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kaitannya seperti thalabul ilmi seperti ini, hudur ila majlisil ilmi ini. Ya. Pahalanya luar biasa. Pekerjaannya enteng. Kalau saya contohkan bahwa pahala hudur di majelis ilmu seperti sekarang ini adalah seperti sholat sunat 1000 rakaat. Kapan Bapak bisa sholat sunat 1000 rakaat? Mungkin itu selama beberapa bulan. Kalau ini kita lakukan selama beberapa menit sebut saja, anggap 60 menit. Tapi nilai pahala kita seperti sholat sunat 1000 rakaat. Yang sebetulnya juga yang harus menjadi motivasi adalah bukan kaitannya dengan hanya pahala sholat sunat 1000 rakaat, tapi yang dibangunkan dalam diri kita adalah sikap ketaatan. Karena yang memberikan dorongan kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan perintah. Maka ada pertanyaan, bagaimana supaya kita menjaga keikhlasan dalam ibadah ini? Karena manusia bisa saja melakukan ibadahnya tidak ikhlas karena ria. Sikap kita adalah kita melakukan ini karena Allah dan Rasul yang memerintahkan. Kita melakukan ini karena Allah dan Rasul yang memerintahkan. Jadi kita tidak terjebak oleh keadaan apapun. Karena kita melakukannya semata-mata ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Kita melakukannya semata-mata karena perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau tidak karena perintah Allah dan perintah Rasul, saya tidak akan melakukan. Kira-kira begitu. Supaya kekuatan hati ini ya menjadi kekuatan hati yang kuat. Terutama kalau bangun malam, Pak. Ya. Karena bangun malam sebut sajalah kalau subuh sekarang 4:30. Bagaimana kita bisa bangun jam 4 atau apalagi sebelum jam 4? Itu kan Masya Allah, transaksinya lama banget itu. Ya kan? Ya Allah, ini tidur enak banget ini. Ya, enak banget ini ya Allah. Tapi kalau kita menyadari saya harus bangun karena Allah memerintahkan saya harus bangun nih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyama'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu harus kita jadikan motivasi. Tapi kalau kita hanya andalan yang ngantuk aja, insya Allah pilihannya ngantuk. Apalagi nih ya sunnah ini dalam tidur aja dulu. Nah maka kekuatan kita ini adalah dalam beramal ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kalau ini sudah kita jadikan pegangan, akan ada semangat. Ya, karena memang kita ini kan hamba Allah. Hamba Allah itu artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah kita harus ngikut. Hamba kan begitu modelnya hamba. Ya, tidak ada lagi kata tidak sebetulnya. Ya, ketika kita menjadi hamba, tidak ada lagi kata tidak kalau diperintahkan kan. Tuan Sayyid punya hamba kalau dulu, apa kata hamba, bahkan hambanya dijual saja harus mau. Karena itulah di situ hamba. Nah sekarang kita ini adalah Abdullah, hamba Allah. Belum lagi kita menjadi hamba Allah, tapi fasilitas juga diberikan oleh Allah. Nah kalau kita tidak mentaati apa yang Allah perintahkan, ya memang kebangetan kira-kira gitu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengenal keadaan itu. Yang lebih lagi, bayam bagi lil insan aya'rifa qadra hayati. Kita ini harus betul-betul memahami posisi keadaan hidup kita ini. Apa indikasinya? Wa yaktanim kulla sa'ah ta'ti 'alaiha.
supaya memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Seperti malam ini, ya, Allah berikan waktu kepada kita. Ada taklim keliling, ya, ada waktu taklim keliling. Ini Allah berikan kepada kita. Bagaimana respon kita? Alhamdulillah kita hadir. Masya Allah. Ada yang nggak hadir Ustaz karena ada kesibukan lain, itu soal lain. Tapi masalahnya ada juga nggak hadir, malas udah di rumah aja. Ada yang gitu kira-kira Pak? Nggak ada kalian, nggak ada. Wa yakunu kaifa yakunu hali fi sa'atin ukhra. Ini dalam memahami hidup, ya. Sekarang kita menikmati waktu ini untuk beramal soleh. Tapi dinyatakan masalahnya adalah apa yang terjadi setelah itu. Mada sayati fi sa'atin ukhra. 1 jam ini sekarang punya kita. 1 jam yang lewat sudah lewat. 1 jam berikutnya wallahu a'lam. Gitu ya. Maka mengukur qadra hayati. Nah, maka inilah yang saya pernah sampaikan, supaya kita ini pandai memanagenya, supaya kita pandai mempersiapkannya. Ini taklim malam ini. Taklim lagi kapan? 2 minggu lagi kan? Iya. 2 minggu lagi. Katakan 2 minggu lagi saya akan hadir dalam majelis ini. Amin. Itu kita siapkan niat. Dengan niat itu pas waktunya bisa jadi memang ada urusan yang lebih penting sehingga kita tidak bisa hadir. Bisa jadi waktu di dunia kita sudah habis. Tapi niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu berikutnya, ya. Maka ketika kita selesai sholat duhur, ya, ketika kita selesai sholat duhur, kita sudah niatkan nanti sholat asar. Kan ada riwayat intidorus sholat ba'das sholat, menunggu sholat setelah sholat. Jadi begitu kita sholat duhur ini, kita sudah membayangkan waktu asar nanti. Sehingga kerinduan ke asar adalah kita persiapkan. Jangan sampai nanti begitu asar datang, ya, kita dalam kesibukan, apa jawaban kita? Tanggung. Ya, tanggung. Tapi kalau kita sudah niatkan sejak awal tadi, ya, kita akan termotivasi. Ya, begitu waktunya datang, kita akan lebih nikmat merasakannya karena memang dia sesuatu yang sudah kita siapkan. Beda nanti kalau kita tidak siapkan. Coba antum melatih, ya. Makanya niatkan, saya akan sholat berjamaah 5 waktu. Niatkan begitu. Karena kesibukan dunia tadi bisa saja menghalangi. Kan tinggal nanti, nah, kepentingannya seperti apa dunia itu ketimbang dengan sholat berjamaah. Kita akan apa namanya, akan ngambil keputusan gitu. Saya tinggalkan ini dan saya lakukan ini atau sebaliknya, dengan niat yang sudah kita siapkan tadi. Maka kaifa yakunu hal fi sa'atin ukhra. Yang lebih lagi memang wa yatafakkar fi nadamatil maut. Ya Allah. Iya, kalau saya besok bisa, kalau mati keburu datang. Wah, ini lebih ini lagi nih, lebih serem lagi kira-kira kan? Iya, kalau saya bisa. Ya makanya kan kasusnya ketika Umar bin Khattab mau pinjem uangnya itu ke bendahara. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini ibaratnya ya nantilah kasbon dulu, bulan depan bayar. Tapi kata siapa? Kata bendahara, Khalifah yakin bulan depan masih hidup. Masya Allah. Ya, akhirnya Khalifah nggak jadi tuh minjem duit, nggak berani dia, karena dia tidak bisa memastikan kalau bulan depan masih hidup. Nah, begitu sebetulnya memang
kehidupan yang ada ini. Artinya apa yang akan terjadi berikutnya kan kita tidak tahu. Kenapa demikian? Wa annahum yatamannaul hayat miqdara raqatain aw miqdara qaul la ilaha illallah. Karena hadirin sekalian, orang-orang yang sudah meninggal itu ya, itu mereka kalau dibangunin lagi ya, hanya untuk sholat 2 rakaat saja bahagianya luar biasa. Kalau udah mati ya, dibangunin lagi, dikasih kesempatan sholat 2 rakaat, masya Allah senangnya luar biasa. Kalau kita kan masih bisa 1000 rakaat ini, iya masih bisa. Makanya kan kalau ibadah kita ini kurang semangat, ya kata Imam Ghazali, kalau ibadah kita kurang semangat, datang ke kuburan. Kita lihat orang-orang yang di dalam kubur itu, andaikan mereka kita tawarkan, hei, ente kalau dibangunin suruh sholat 2 rakaat mau nggak? Oh, mau semua itu. Hanya 2 rakaat, mereka diberikan kesempatan untuk bangun dari kuburan untuk sholat, senangnya luar biasa. Nah kalau kita kan ini bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa sebanyak. Nah, masalahnya waktu yang Allah berikan kita tidak gunakan untuk dekat kepada Allah. Makanya sampai cara pemikirannya tadi, kenapa kita harus memahami jangan-jangan setelah ini kita mati? Kenapa kita harus memperhitungkan itu dalam ketaatan kepada Allah itu? Karena bisa jadi belum tentu kita bisa melakukan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Apalagi hanya sekedar 2 rakaat saja belum tentu kalau ajal sudah datang. Ini memang agak serius sedikit ini, Pak ya. Ya, makanya wa innaka qad niltafastahid fi ibadati la ta'ala qabaya atiyaka waqtan nadamah wal husrah. Maka hati-hati, karena kalau kematian sudah datang sebetulnya itu waktu-waktu penyesalan. Kalau menyesal sekarang kira-kira gitu, ya. Karena kalau nyesalnya sudah hudurul maut la faidatalah, tidak ada manfaatnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, coba engkau jangan saya matiin dulu lah, saya mau sedekah ini. Kalau saya sedekah, saya jadi orang yang soleh. Cuma ngomongnya udah mati, udah meninggal. Ada lagi di dalam surat Al-Muluk, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba saya dulu dengerin apa kata Ustaz, menjelaskan, menyampaikan, dan terus saya memikirkan apa yang disampaikan, saya tidak akan menjadi penduduk neraka. Makanya kan kebanyakan orang masuk neraka itu apa? Laqad darabna li jahannam katsirun minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kebanyakan yang masuk ke neraka ini adalah jin dan manusia. Apa penyebabnya? Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Punya telinga untuk tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, jadi ada 3 hal tadi ya yang menjadikan kita masuk neraka. Kembali tadi ya, apa yang mesti kita siapkan dalam kaitannya pemanfaatan waktu tadi? Jangan sampai waktu berlalu.
Makanya kalau malam walail, Allah bersumpah walail. Setelah walail wal fajri, ya kan? Setelah fajri wadduha. Setelah wadduha wal asri. Perputaran waktu sebegitu mahal, sehingga kalau waktu ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya pasti penyalasangan. Allah aja begitu bersumpah tentang dahsyatnya waktu. Kalau sudah bicara sumpah ini kan berarti serius ya. Allah saja bersumpah sedemikian rupa. Di malam hari, di waktu fajar, di waktu duha, dan di waktu asar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, alama bunyat amaluk. Ada 4 hal yang kita harus termotivasi, jangan sampai kita ini tidak bergerak, tidak berbuat. Ya. Apa dasarnya? Pertama adalah ini alim tu anali rizqan la yajawizuni illa ghairi kama yajawizuni rizqi ahadun ilayya. Fawasaqtu bihi. Yang namanya rizki kita itu adalah sudah Allah siapkan. Dan tidak mungkin kita ngambil rizki orang. Dan tidak mungkin orang juga ngambil rezeki kita. Ini kan bicara rezeki ini gampangnya urusan dunia. Maksud saya tadi, jangan sampai ketika misalkan terdengar suara adzan, kalau kita pahami adzan dalam pengertian akhirat, ya sudah, urusan dunia jangan sampai takut ketinggalan atau kehilangan rezeki. Gak mungkin rezeki kita diambil orang. Dan kita juga gak bisa ngambil rezeki orang. Orang punya duit ratusan juta, triliunan juga sama aja, makannya gak 2 bakul nih. Iya kan? Makanya kan sebanyak apapun yang kita dapatkan dengan cara kita, jatah kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Segitu. Punya duitnya banyak, dia triliunan, ya. Tapi akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang menikmati duitnya yang ada itu? Ya, jadilah ahli waris. Kalau ahli warisnya baik-baik, kalau enggak tambah parah lagi aja. Nah, jadi supaya kita ini tidak terjebak oleh hal yang menghalangi kita kaitannya dengan rezeki, pastikan dikatakan di sini rezeki saya tidak mungkin diambil orang, dan saya juga tidak mungkin mengambil rezeki orang lain. Yang kedua, alimtu anna alayya fardhon la yu'addiha ghairi fa ana masyghulun bihi. Kalau kaitannya itu adalah kewajiban, tidak bisa orang lain mengganti kewajiban yang menjadi kewajiban kita. Maka kita harus menyibukkan kewajiban kita, karena tidak bisa digantikan oleh yang lain. Nah, kalau kita menganggap soal kewajiban kita, ntar aja, ya. Ya makanya kan kalau dalam pembahasan fikih itu, kewajiban kita tinggalin padahal kewajiban waktunya sudah lewat. Ya sudah, kalau sudah lewat, ya udah habis sudah. Karena waktunya sudah lewat. Nah makanya kalau kita menjadikan kewajiban itu menjadi kewajiban kita, jangan sampai kewajiban itu kita tinggalkan, karena tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kewajiban kita. Itu yang kaitannya sudah tentu fardhu ain, ya. Sudah tentu fardhu. Yang ketiga, alimtu anna rabbi yarani kula waqtin fastahi minhu. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita, kenikmatan kepada kita. Kita harus sadar Allah itu selalu melihat kita. Dan Allah sudah menentukan syariat menjadi kewajiban kita. Malu dong kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya makanya kan ketika orang ini tidak taat kepada Allah,
dalam kitab kecil tuh judulnya apa itu. Lalu dia makan nasi. Ini orang ini yang makan nasi nggak taat kepada Allah. Kata nasi, lu enak aja makan buah. Ya, padahal buah ini diciptakan oleh Allah buat orang-orang yang baik. Kira-kira kata ini nasi ngomong nih. Ya, tapi lu makan buah enak aja, lu kerjanya maksiat. Bayangin Pak kalau kita maksiat terus yang kita makan ngomong itu serem juga ya. Ya Allah, nggak jadi makan gitu ya. Ya, itu dalam kata kecil itu nasi ngomong begitu, marah nasi itu sebetulnya. Ya, karena dia dimakan oleh orang yang tidak taat. Makanya kan ada, saya nggak tahu itu cerita atau riwayat itu. Kata, ini uang ngomong, lumayan enak katanya, dikantongin sama orang yang bertakwa ya, bukan dikantongin sama orang maksiat. Ya. Jadi uang juga berdialog itu ternyata itu. Kalau dia ada di kantong orang yang soleh, dia senang. Karena digunakan untuk amal soleh. Tapi kalau uang itu ada di dompet orang yang tukang maksiat, waduh ngeri banget kan. Ya, bayangin itu makhluk-makhluk itu kalau ngomong ada, dia mereka ngomong gitu. Ya. Kalau ngomongnya terdengar sama suara kita, masya Allah, ngeri juga gitu. Nah, jadi Allah melihat kita, dan sehingga tidak mungkin kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Belum lagi Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita. Yang terakhir, alimtu anali ajal yubadiruni fana ubadiruhu. Saya sadar betul ini, ya, malaikat udah ngintip saya aja ini. Ya, maut ini sudah mengintai saja kan? Antara kita bersegera beramal atau malaikat maut keburu datang. Maka kita berlomba kan sebetulnya, ya, berlomba waktu karena kita juga nggak tahu malaikat maut kapan datangnya. Tapi untuk mempersiapkan kehadiran malaikat maut, kita bersegera beramal soleh. Jadi jangan menunda-nunda, ya, jangan menunda karena malaikat maut kalau sudah datang, ya, dia sudah tidak lagi bisa memundurkannya. Kecuali para nabi sebagian, ya. Nabi Musa pernah didatangin oleh malaikat maut. Lalu malaikat mautnya digampar oleh Nabi Musa. Digampar, ya. Ya, karena dia malaikat maut berbentuk manusia sampai matanya berdarah dalam riwayat. Akhirnya malaikat maut lapor kepada, ya Allah, engkau utus kepada orang yang gak mau mati. Kata Allah, udah kalau gitu balik lagi sana. Pilih, dia mau hidup apa mau mati. Caranya gimana? Tangannya itu taruh di atas unta atau di atas binatang lah. Di atas binatang, lalu itu yang bulu-bulu di tangannya dihitung. Ada berapa bulu? Bonusnya 1 bulu tambah 1 tahun. Kata malaikat maut begitu. Terus Nabi Musa nanya lagi, terus kalau sudah umur saya ditambah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, habis itu ngapain? Ya mati. Yang mending sekarang gua mati daripada entar. Kalau nanti matinya entar, sekarang harus berjuang. Kalau Fir'aun datang lagi gimana? Iya. Capek lagi saya ngadepin Fir'aun. Udah mati aja sekarang. Fir'aun babak kedua gitu kan? Iya. Daripada saya dipanjangin umurnya, tapi tetap ujungnya mati juga. Yang mending mati sekarang, kata Nabi Musa. Itu ada pilihan. Kalau kita kan nggak ada pilihan gitu, ya. Makanya itu dah yubadiru dikatakan annali ajal yubadiruni fa ana ubadiruhu. Ajal akan bersegera datang kepadaku, maka aku juga harus bersegera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Saya kira ini, ya, apa yang menjadi topik pada pertemuan yang lalu adalah kesungguhan dalam ibadah. Maka pertanyaannya tadi, ya, kita ini sudah sungguh-sungguh belum dalam ibadah? Indikasinya tadi, kalau sholat jamaah itu dapat nggak qobliyahnya? Ya, kalau ba'diyah mesti dapat aja kalau ba'diyah, ya. Ya, yang menjadi ukuran
qobliyahnya dapat nggak? Karena untuk dapat qobliyah berarti harus lebih cepat datang ke masjid. Awal. Apalagi dapatnya sop yang pertama. Nah, itu kalau itu jadikan indikasi kesungguhan kita dalam taat. Termasuk kesungguhan kita dalam taat bentuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.